Iya, memang azimatunal wusulu ilaihi subhanah bifadlihi wa rahmatihi salimina, bahwa azimah kita, keinginan yang kuat kita keinginan yang kuat, yang tangguh, semangat kita adalah akhirnya bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Allah. Tapi semuanya berkat karunia-Nya dalam keadaan selamat. Dan kita sekarang sedang berada di dalam proses, dalam rangka upaya untuk itu. Proses untuk sampai kepada Allah dengan segala kesuksesan. Manakah mereka yang saling mencintai karena keagunganku? Allah bertanya, aina al-mutahabbun, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku? Allah bertanya, bukan dia tidak tahu, tapi lebih cenderung pertanyaan itu sebagai simbol dari keridhaan Allah terhadap orang-orang yang menjalin perasaan cinta di jalannya, juga sebagai isyarat dengan firman-Nya itu, bijalali, karena keagunganku. Isyarat bahwa orang-orang yang saling mencintai itu tetap dalam mentaatinya. Kita besar harapan kepada Allah, pertemanan kita ini, kumpulan kita ini tetap berada di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, setelah kita menyaksikan persembahan senandung nada-nada perpisahan dari tim KUR kelas 9 dan 12, tibalah kita pada acara pelepasan dan pengukuhan alumni santri kelas 9 dan 12 Azimah Angkatan 2025 sekaligus amanat pimpinan pesantren. Dengan segala hormat dan takdim kepada ayahanda tercinta Bapak Dr. Andes Kiai Haji A. Thohir Fuad, kami persilahkan.
Acan urung jang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pangersa wakil pimpinan pesantren beserta seluruh pengurus pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, pangersa kepala madrasah aliyah negeri dan para kepala yang ada di lingkungan Yayasan Kahajat Mustafa yang kami hormati, perwakilan orang tua wali santri yang kami hormati, para orang tua wali santri beserta anak-anakku sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah tiba saatnya kita berjumpa pada hari ini, hari-hari yang jauh hari telah diharapkan untuk terlaksana, dan alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita semua dalam suasana yang berbahagia. Telah lama kita semua antara guru, mudarris dan para santri kelas 3, kelas 9 dan kelas 12 berada di pesantren ini bersama-sama melakukan kegiatan yang insya Allah positif, bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Kita juga bersama-sama mengaji, belajar mendalami firman Allah, mempelajari ahadits nabawiyah, juga bersama-sama mempelajari kutub Islamiyah karya para ulama Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama melakukan itu semua, sehingga sedikit banyak hati-hati kita disinari dengannya.
harapan kita sesuai dengan pertemuan kita karena Allah, dan saat ini pula kita akan berpisah karena Allah. Selamanya perasaan cinta dan kasih sayang tidak terputus, tetap berkumpul, berpisah karena kecintaan kita terhadap Allah. Karenanya mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang yang mendapat naungan teduhan aras Allah kelak di akhirat. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Perjalanan kita di dunia hanyalah sementara, kita hanya lewat, tapi dengan bekal mahabbah, perasaan cinta, kita saling mencintai yang ada pada diri kita, sehingga kita hidup bersama di pesantren ini. Mudah-mudahan berakibat kepada panggilan kebanggaan Allah nanti di akhirat. Ainal mutahabbuna bijalali. Manakah mereka yang saling mencintai karena keagunganku? Allah bertanya, aina al-mutahabbun, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku? Allah bertanya, bukan dia tidak tahu, tapi lebih cenderung pertanyaan itu sebagai simbol dari keridhaan Allah terhadap orang-orang yang menjalin perasaan cinta di jalannya, juga sebagai isyarat dengan firman-Nya itu bijalali, karena keagunganku. Isyarat bahwa orang-orang yang saling mencintai itu tetap dalam mentaatinya. Kita besar harapan kepada Allah, pertemanan kita ini, kumpulan kita ini tetap berada di jalan Allah. Memang al-i'timad, bersandar kepada amal itu, kita tahu tidak diperkenankan. Bersandar hanyalah kepada Allah, tetapi amal wajib kita lakukan. Jadi sesuai pernyataan seorang waliullah, inna adamal i'timadi 'alal amal la yaqtadi tarkal amal. Tidak bergantung kepada amal perbuatan sama sekali tidak berarti harus meninggalkan amal. Kita berbuat di pesantren ini, kita beramal di pesantren ini,
melakukannya secara bersama-sama. Semua itu atas dasar kecintaan yang baik, saling mencintai karena Allah. Akan tetapi kita tidak bersandar kepada amal perbuatan itu, tetap bersandar hanyalah kepada Allah. Selanjutnya, Bapak selaku pimpinan pesantren, sebagai manusia biasa, juga pengurus pesantren sama sebagai manusia biasa. Teman-teman Bapak, para pendidik, para guru, semuanya manusia biasa, dipenuhi dan dilingkari dengan keterbatasan. Karena itu mungkin ada kewajiban yang ditinggalkan, mungkin ada perbuatan yang dinilai oleh Allah salah, tidak tepat. Mungkin juga ada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Banyak kesalahan yang terjadi dari Bapak pribadi dan teman-teman para pengajar. Untuk itu memohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada orang tua wali santri atas kesalahan tersebut. Sebaliknya, bila ada kesalahan dari kalian, insya Allah Bapak dan teman-teman telah memaafkannya. Yang ada hanyalah doa untuk kalian dimanapun berada. Sebab Bapak khawatir kalau kesalahan ini terus memanjang tanpa ada saling membebaskan sampai ke akhirat nanti, khawatir tergolong orang yang muflis, orang yang bangkrut, di mana kebaikan orang itu, apakah pahala sholat, puasa, zakat, dan seterusnya habis. Karena dulu waktu di dunianya ada yang pernah dicaci maki, ada yang dipukul, ada yang dicabok, gitu. Ada yang ditumpahkan darahnya, ada yang diambil harta bendanya. Na'udzubillah. Nanti kebaikan-kebaikan orang itu diserahkan kepada orang-orang yang didolim tadi. Kalau kebaikannya habis, maka kejelekan dari orang yang didolim tadi ditumpahkan kepadanya. Akhirnya dia tidak mempunyai kebaikan, yang ada hanya kesalahan pribadi dan dosa daripada orang-orang yang pernah dianiaya. Akhirnya dia dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kalian sudah tahu, itu ada dalam hadis Al-Muflis yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus terus mengingat akhirat? Memang itu kewajiban kita. Sejak awal, sekarang, dan seterusnya tetap orientasinya akhirat. Kita senantiasa mengikut sertakan Allah. Kita senantiasa beriman kepada akhirat. Jadi segala aktivitas dalam posisi apapun tetap bagi kita orientasinya akhirat.
Anak-anakku sekalian, dikatakan akhirat, jangan sekali-kali minder. Tidak ada yang terbaik kecuali akhirat. Kita ketahui dan kita yakini Al-Islam itu bukan hanya mengatur aspek kehidupan manusia di dunia, tapi menata untuk kebahagiaan di akhirat. Itu pasti. Jadi kalau Islam dianggap ortodok atau kampungan, itu salah. Al-Islam lebih daripada tingkat internasional. Al-Islam itu mengakhirat. Jadi kalian harus bangga dengan ilmu Al-Islam yang telah diperoleh bersama-sama di pesantren dan terus dibawa sebagai bekal berupa cahaya di dalam hati, keimanan, ilmu yang melahirkan amal. Terus kita berbuat baik. Keluar dari sini tetap kita harus berbuat baik dimanapun berada. Kita ingat petunjuk daripada Allah, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Wahai hamba-hamba kami yang telah percaya, direkayasa oleh kami, kalian harus bertakwa kepada Rabbmu. Kalian harus bertakwa kepada Rabbmu. Ingat, jangan salah, kamu harus taat kepada presidenmu, tidak. Dalam ayat itu kamu harus bertakwa kepada Rabbmu. Hanya bagian kecil daripada ketakwaan terhadap Rabb adalah taat terhadap pimpinan, taat terhadap presiden. Itu bagian daripada takwa terhadap Ar-Rabb. Tapi dalam ayat itu ditandaskan kalian harus takwa kepada Rabb kalian. Kita memahaminya sangat-sangat terbatas. Bahkan dinilai takwa dan takwa kampungan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tidak ada yang tinggi setinggi penilaian Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi secara menyeluruh kalian harus bertakwa kepada Rabb kalian. Kalian telah mengetahui sebagian kecil di pesantren juga telah mengetahui sabda Nabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati. 3 kali beliau mengulangi kata-kata itu. Bapak mengira ini amanat yang kalau dipegang insya Allah cukup untuk bekal hidup kalian dimanapun. Jadi ketakwaan itu di dalam hati dan diekspresikan dalam bentuk imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Diekspresikan dalam bentuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Jangan merasa terbatas untuk berbuat baik. Terus lakukan hal-hal yang baik.
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini ada sesuatu yang indah. Jangan lupa itu, ini janji dari Allah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini ada sesuatu yang indah. Tidak ada yang indah seindah sorga. Tidak ada puncak keindahan kecuali ridho, keridhaan Allah Ta'ala. Nah, itulah yang kita kejar. Kalau tadi Ustaz Salman mengarang sendiri syair yang hebat luar biasa di kelasnya dan masa ini, iya, memang azimatunal wusulu ilaihi subhanah bifadlihi wa rahmatihi salimina, bahwa azimah kita, keinginan yang kuat kita keinginan yang kuat, yang tangguh, semangat kita adalah akhirnya bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Allah. Tapi semuanya berkat karunia-Nya dalam keadaan selamat. Dan kita sekarang sedang berada di dalam proses, dalam rangka upaya untuk itu. Proses untuk sampai kepada Allah dengan segala kesuksesan. Ya Allah, jadi jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik. Berbuat baik, al-ihsan, tadi secara khusus sudah dikatakan, adalah akhlak tasawuf. Tapi secara umum berbuat baik. Bagi mereka ada sesuatu yang indah, yaitu sorga dan keridhaan Allah. Jangan merasa terbatas. Harus berbuat baik di mana Allah menyatakan wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Jadi ayat itu sangat-sangat tertib, tersusun. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Satu, disambung lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagaimana? Saya sulit karena saya harus ke sana, harus di posisi ini. Wa ardullahi wasi'ah. Diakhiri dengan kalau merasa untuk berbuat baik itu sulit, banyak faktor penghambatnya, Allah menutup ayat itu dengan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semata-mata hanyalah orang yang bersabar yang diberi imbalan pahala secara sempurna tanpa hitungan. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, betapa tertib tersusunnya firman Allah itu untuk dijadikan pegangan oleh kita semua. Jadi hanyalah orang yang bersabar, yang tangguh,
yang punya azimah. Azimah itu prosesnya azimah ya'zamu, azman wa uzman wa azamatan wa azimatan. Jadi berproses tapi tangguh karena punya maksud dan tujuan yang kuat. Akhirnya adalah al-wusul ilallah. Jadi betapa pentingnya kita menyikapi hidup dan kehidupan ini dengan kesabaran. Beruntung kita dijadikan orang yang beriman, percaya kepada Allah, karena segala urusan orang yang beriman itu merupakan kebaikan baginya. Hal itu tidak diperoleh oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Seorang mukmin, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Orang mukmin apabila mendapatkan kesenangan lalu dia bersyukur, maka sikap syukurnya itu lebih baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, lalu apabila ditimpa dengan kesulitan, mukmin itu bersabar, maka sikap sabarnya lebih baik baginya. Mengapa? Karena syukur dan sabar merupakan amal akhirat yang pahalanya terus menerus tidak terputus. Sawabuha yadum la yanqati'. Jadi anak-anakku sekalian, sikapi hidup dan kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan sabar. Pasti akan lebih baik bagi kalian semua. Atas pembekalan terakhir sejak awal sampai saat ini, Bapak tidak boleh tidak harus melepas kalian semua sebagai santri Bapak untuk sementara waktu, dan terus bisa bercambung. Perasaan saling mencintai tidak akan pernah terputus. Sekalipun harus berpisah, itu hanya berpisah fisik saja. Kita tetap bersahabat yang saling mengingatkan, bukan sahabat yang berakibat nanti sebagai musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Bukan pertemanan yang akhirnya menjadi musuh, tapi dalam proses hidup dan kehidupan ini tetap jalinan rasa cinta dan simpati kita jalin untuk lebih membenahi diri, saling mengingatkan. Jadi Bapak melepas kalian sebagai santri Sukamana untuk sementara, untuk selama berdomisili di pesantren ini. Mudah-mudahan kalian selamanya ada dalam bimbingan, lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu pula saya serahkan para santri kelas 3 dan kelas 12 ini kepada perwakilan orang tua santri. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ayahanda Bapak Pimpinan Pesantren supaya berkenan menerima hibah dari kelas 9 dan 12 secara simbolis yang akan diserahkan oleh Saudara Muhammad Rifki Abdul Rafiq.
hibah untuk pesantren dari kelas 3 dan santri kelas 9 dan 12 sebesar 13 juta rupiah. Alhamdulillah wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda tercinta, Bapak Pimpinan Pesantren yang telah menyampaikan amanatnya sekaligus melepas dan mengukuhkan alumni santri kelas 9 dan 12 Azimah Angkatan 2025.